Salib keajaiban Tuhan kita. Dari Buga. Dalam bahasa Spanyol, Nuestro Señor de los Milagros de Buga, juga dikenal sebagai penguasa keajaiban atau Señor de los Milagros, adalah berupa patung Yesus Kristus di salib, yang muncul secara spontan dan bukan buatan tangan manusia. Jenis ikon ajaib ini dikenal sebagai Aceiro Poeta. Salib keajaiban Tuhan kita ini muncul pada abad ke-16 di Buga, Kolombia, Amerika Selatan. Guadalajara de Buga adalah nama kota tua di Kolombia yang didirikan pada tahun 1555 di bawah perintah penakluk Spanyol, Sebastian de Belalcazar. Salib tersebut sejak abad ke-18 ditempatkan di Basilika Keajaiban Tuhan kita di Buga Valle del Cauca, di barat daya Kolombia. Seorang wanita tua penduduk asli Guadalajara de Buga, yang bekerja sebagai pencuci pakaian tetangganya. Dia menabung menyisihkan penghasilannya untuk membeli sebuah salib, guna dipasang di rumahnya. Ketika akhirnya tabungannya mencukupi, dia pun pergi ke kota untuk membeli salib yang diinginkannya. Di perjalanan dia berpapasan dengan seorang pria yang terancam di penjara. Dia memberikan semua uangnya, dengan maksud menolong, agar pria tersebut tidak dimasukkan ke penjara. Pria itu begitu diliputi rasa syukur dan berterima kasih, sehingga dia memberkati wanita itu karena telah menyelamatkannya. Dia pun membatalkan niatnya untuk membeli salib untuknya. Beberapa hari kemudian, saat itu bulan September tahun 1573, seperti biasanya wanita itu mencuci pakaian di sungai. Tiba-tiba dia melihat sebuah benda kecil yang cemerlang terbawa arus di tengah sungai Guadalajara. Dia pun mengambilnya, yang ternyata itu adalah salib kecil. Hatinya teramat senang, dia pun membawanya pulang ke rumahnya. Dia membuat altar untuk salib kecil tersebut dengan menggunakan kotak kayu biasa. Menurut penuturannya, suatu malam dia terbangun karena mendengar suara-suara aneh dan melihat kotak itu berderit karena tekanan salib yang membesar di dalamnya. Kristus menjadi seukuran aslinya. Dia pun membawa salib tersebut ke alun-alun kota dan menceritakan kisahnya. Orang percaya karena tidak mungkin menemukan salib sebesar itu dimanapun di wilayah itu. Orang-orang mulai memuji salib tersebut dan gubuk tukang cuci itu tinggal dijadi tempat doa dan ziarah. Berita tentang hal ini menyebar ke seluruh lembah Sungai Cauca dan banyak orang mulai datang dan berkumpul di tempat di mana sebuah pertapaan dibangun. Rumah sederhana wanita itu pun diubah menjadi tempat perlindungan. Bahkan seseorang dari keluarga kaya di wilayah tersebut memutuskan untuk menyumbangkan tanahnya untuk membangun sebuah gereja besar, sebagai pertapaan pertama yang memuja salib suci di lokasi pertamanya ditemukan. Inilah keajaiban pertama yang dikerjakan salib keajaiban Tuhan kita. Ketika jemaat yang akan beribadat ke gereja, pada musim hujan, terkendala dengan tidak adanya jembatan. Dalam dan derasnya arus sungai ini membuat orang sulit untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Jemaat beberapa kali melakukan doa bersama untuk memohon jalan keluarnya. Suatu saat ketika hujan deras, sungai tiba-tiba dan secara spontan menyimpang dari jalur aslinya. Alirannya mulai mengalir memutar ke sisi lain dari gereja sedemikian rupa, dan membentuk dasaran sungai yang baru. Berjarak beberapa meter dari dasar sungai lama. Mulai saat ini, gereja pertapaan tersebut terletak di sisi sungai yang sama dengan kota Buga, dan jemaat tidak perlu menyeberangi sungai lagi. Selama 50 tahun sejak ditemukannya salib keajaiban Tuhan kita ini oleh seorang wanita tukang cuci, salib tersebut disimpan di pertapaan kecil di tepi sungai. Tempat itu semakin lama menjadi semakin suram, tidak terawat, berkabut karena asap lilin yang digunakan sebagai penerangan pertapaan itu.
kondisi salib ajaib mulai rusak. Karena penziarah menaruh lilin menyala dekat dengan salib, ada yang datang memata atau mencuil kayu dari salib tersebut sebagai kenang-kenangan. Karena khawatir akan banyak hal, pada tahun 1605 Uskup Popayán mengutus seorang inspektur khusus dari Gereja Katolik untuk melihat langsung akan berita yang berkembang atas penampakan Kristus yang ajaib. Karena takut perpecahan oleh Inkuisisi Suci dan beralasan pengrusakan oleh para penziarah, maka diputuskan salib tersebut untuk dimusnahkan. Ketika dilakukan pembakaran dengan api besar, salib tidak terbakar. Sebaliknya, salib mengeluarkan cairan minyak. Para penziarah mengambil minyaknya dengan potongan kapas. Dilaporkan kapas berminyak tersebut menghasilkan penyembuhan ajaib. Hal ini semakin membuat tempat suci tersebut semakin terkenal. Akibat dari upaya pembakaran salib tersebut, kulit Kristus berubah dari warna zaitun muda menjadi lebih gelap seperti yang ada hingga saat ini. Pada bulan September hingga Oktober tahun 1757 Uskup Popayán, Diego del Corro, mengunjungi Guadalajara de Buga untuk menyaksikan secara langsung keberadaan salib tersebut, dan memutuskan untuk mendokumentasikan semua hal berkaitan dengan salib, untuk mempersiapkan kasus yang akan dikirim ke Lima, Peru, situs resmi pengadilan Inkuisisi. Pada tahun 1875, kuil tersebut mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi di Kolombia Barat, sehingga Uskup Popayán membawa biarawan redemptoris untuk menjaga lokasi tersebut. Tak lama kemudian, terkumpullah banyak sumbangan dari para umat untuk pembangunan sebuah basilika. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus tahun 1907, diresmikanlah basilika baru dengan upacara pemberkatan yang hikmat di hadapan Nuncio Apostolik, mewakili tahta suci, Monsenyor Ragonesi dan Uskup Agung Popayán yang baru, Monsenyor Antonio Arboleda, bersama dengan ribuan umat dari seluruh dunia. Pada tanggal 29 April tahun 1937, seorang pria mencoba menghancurkan salib tersebut dengan parang. Tapi salib tersebut tidak hancur, namun serangan tersebut membuka goresan di sisi kanan batang tubuh, dan menunjukkan bahwa salib tersebut tidak diukir pada kayu seperti yang diyakini banyak orang, melainkan pada semacam lumpur. Pada hari Minggu tanggal 4 Maret tahun 1956, seorang pastor yang sedang merayakan misa diserang oleh seseorang untuk membunuhnya. Namun belati yang digunakan penyerang patah di udara menjadi 3 bagian di hadapan banyak saksi. Sebuah fakta yang mendapat banyak liputan pemberitaan. Ketiga patahan senjata tersebut masih dipamerkan hingga saat ini di Museum Basilika. Pada tanggal 3 Februari tahun 1969, terjadi lagi. Seseorang melakukan penyerangan lagi pada salib tersebut, sehingga menyebabkan beberapa kerusakan. Seorang tukang dipanggil untuk memperbaikinya dan dialah yang menegaskan bahwa Kristus tidak diukir tetapi terbuat dari lumpur dan rumput mirip dengan yang ada di tepi sungai Guadalajara. Hingga saat ini salib Kristus tersebut diletakkan pada tempat aman yang dilindungi oleh kaca anti peluru. Dalam beberapa catatan gereja ada kesaksian dari wanita bernama Luisa Sanchez yang menyaksikan mukjizat api pada saat pembakaran salib tahun 1605. Dimungkinkan dia adalah salah satu kerabat wanita yang menemukan salib itu. Kesaksian yang lain diberikan kepada salah satu pengunjung inkuisisi atau inspektur. Pada tahun 1665, mencatat Donna Luisa de la Espada, putri salah satu donatur dari Buga, dia bersumpah telah melihat mukjizat api itu juga. Ketika salib diletakkan di dalam api tetapi tidak terbakar, salib itu mengeluarkan cairan berminyak. Selama abad ke-16 dan ke-17, salib tersebut dikenal di kalangan masyarakat umum di Lembah Cauca sebagai penguasa keajaiban.
Di antara laporan resmi pertama yang dicetak adalah kisah lengkap keajaiban Sungai Guadalajara yang ditulis oleh Friar Fransiskan Francisco G. Rodriguez pada tahun 1819, tahun yang sama ketika Kolombia merdeka dari Spanyol. Dari Gereja Katolik Roma, mencatat sifat ajaib dan supranatural pada patung tersebut. Kondisinya bertahan selama hampir 500 tahun, sedangkan replika kayu biasanya hanya bertahan beberapa dekade saja. Inilah di antara keajaiban yang disimpulkan. 1. Wanita tukang cuci menemukan salib kecil seukuran tangannya di Sungai Guadalajara dan kemudian tumbuh menjadi seukuran anak berusia 10 tahun dalam semalam. Itu adalah keajaiban pertama. 2. Pada tahun 1605, patung Kristus dibakar selama 2 hari. Setelah api padam, salib mulai mengeluarkan minyak ajaib. 3. Perpindahan aliran sungai secara tiba-tiba dari dasar sungai aslinya memudahkan perjalanan umat yang datang dari kota Buga. 4. Marino A. Molina, seorang olahragawan bola basket profesional yang mewakili Kolombia pada pertandingan Bolivia pertama tahun 1938. Pada usia 6 tahun disembuhkan dari infeksi gangren di mulutnya. Ibunya berdoa novena kepada penguasa keajaiban Buga. 5. Tulia M. Aldana, yang menjadi wanita eksekutif Bank Nasional pertama Kolombia pada tahun 1949. Pada tahun 1930 disembuhkan dari tumor ganas di selangkangan kanannya oleh dokter bedah yang disarankan untuk dioperasi. Tumor sembuh secara ajaib setelah neneknya berdoa, memohon kesembuhan dari penguasa keajaiban Buga. 6. Seorang pekerja di sebuah tambang di Peru yang mengalami kecelakaan dan kehilangan kemampuan berbicara dan melihat, disembuhkan setelah dia berdoa kepada Tuhan di hadapan salib keajaiban Tuhan dari Buga. 7. Romelio Cosio dipulihkan gerakan penuh pada kakinya setelah didiagnosis menderita paraplegia irreversible. Mukjizat itu terjadi ketika ia sedang berdoa di depan salib. Dia benar-benar sembuh berjalan normal tanpa tongkat lagi. 8. Teresa Moreno menderita kejang atau tik saraf kronis yang membuatnya tidak bisa berbicara atau makan dengan normal. Setelah dia berdoa kepada sosok Kristus, dia disembuhkan. 9. Seorang anak laki-laki dari Caqueta, wilayah Amazon, lahir dengan infeksi parah di paru-parunya. Dokter memperkirakan dia akan segera meninggal, namun dia selamat, disembuhkan setelah berdoa kepada penguasa keajaiban Buga. 10. Pada tahun 2005, seorang anak muda dari Cundinamarca, Andean, Kolombia, mengalami kecelakaan yang membuatnya koma. Setelah beberapa bulan berdoa bersama keluarganya dengan menggunakan novena Our Lord of Miracles, kesadarannya pulih. 11. Disaksikan oleh seorang imam pastor Guillermo Giraldo, seorang pria yang didiagnosis mati otak oleh dokter, benar-benar hidup kembali. Istrinya berdoa kepada Kristus ini. 12. Setelah 3 tahun mendoakan novena kepada Tuhan keajaiban Buga, Marina Benitez hamil dan menjadi seorang ibu. Dia didiagnosis mandul oleh dokter. 13. Jose Luna adalah seorang penyembah yang melakukan perjalanan dari Meksiko ke Buga untuk bersyukur kepada Tuhan keajaiban Buga atas kesembuhan tulang punggungnya, setelah terbaring di tempat tidur selama 4 tahun. Patung di salib tersebut merupakan representasi penuh dari Kristus berkulit berwarna tembaga. Seorang pemuda berambut panjang dengan tulang pipi tinggi dan dagu sumbing ditutupi oleh janggut keriting. Ciri-cirinya tampak berubah akibat penyiksaan yang diderita dalam penderitaan sengsara, dan rambut gimbalnya terbelah di tengah membingkai wajahnya. Ia terjatuh, digantung di kayu salib, tangan dan kakinya tertusuk paku yang kuat, kepalanya sedikit condong, ekspresi penderitaan tetapi pada saat yang sama sangat tenang di matanya. Kristus di sini tidak benar-benar memiliki mahkota duri. Mereka menambahkan mahkota, terbuat dari tanaman Andes, juga memasang sinar emas dengan permata berharga di atasnya. Sosok tersebut telanjang,
namun didandani dengan kain bersulam halus yang diganti secara berkala dan menutupi kaki bagian atas serta perut. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2006, artefak ini dianalisis 4 cara: sinar X, sinar ultraviolet, pigmen, dan analisis stratigrafi. Hasilnya membuktikan kondisinya salib tersebut sangat terpelihara dengan baik setelah beberapa abad. Beberapa paus telah memberikan pengakuan terhadap gambar yang dihormati tersebut, yaitu sebagai berikut: Paus Pius ke-6, pada tahun 1783, Paus Pius ke-6 sebagai tanggapan atas laporan mukjizat yang terjadi di tempat suci Buga, dengan 22 Breves Perpetuos, memberikan instruksi khusus untuk memberikan indulgensi yang berlimpah kepada semua peziarah yang mengunjungi tempat suci tersebut. Salinan dokumen kepausan ini disimpan di arsip Basilika Paus Pius ke-8, pada tahun 1819. Gereja Katolik Roma secara resmi menyetujui novena penguasa mukjizat Buga, yang dirancang oleh biarawan Fransiskan Francisco G. Rodriguez, sebagai devosi yang dipersembahkan oleh semua orang yang menderita dalam situasi yang berbeda atau mencoba membela tujuan yang mustahil, khususnya untuk mengatasi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Paus Pius ke-11, pada tanggal 23 Juni tahun 1937. Paus Pius ke-11 memberikan tempat suci tersebut gelar Basilika Kecil. Keputusan ini diterapkan oleh Kardinal Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, kemudian menjadi Paus Pius ke-12, Kardinal Primado Colombia, Pedro Rubiano, pada tanggal 2 Agustus tahun 2007, ia memimpin misa perayaan 100 tahun pertama Basilika Penguasa Keajaiban Buga. Demikianlah catatan dokumentasi dari salib keajaiban Tuhan kita dari Buga, Colombia, yang dalam bahasa Spanyol Nuestro Señor de los Milagros de Buga, berupa patung Yesus Kristus di salib, yang muncul secara ajaib dan tanpa campur tangan manusia. Tuhan perlihatkan keberadaannya melalui salib tersebut. Salib ajaib bukan untuk disembah, tapi keajaiban adalah bukti keberadaannya, sebagai sarana menambah keimanan kita akan hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus di dunia. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.